Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami dapat hadir di sini di gereja kami ini dengan tidak kurang suatu apapun, untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu, untuk memuliakan nama-Mu pada ibadah raya pagi hari ini Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala berkat dan anugerah-Mu, pemeliharaan, penyertaan, pelindungan-Mu benar-benar sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengimani itu Tuhan, dan kami percaya apapun juga terjadi, karena Kau besar dan perbuatan-Mu sungguh ajaib Tuhan. Tidak ada satu hal yang mustahil buat Kau, buat kami yang percayakan Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau jamah para pemain musik di gereja kami Darwas Musik ini. Kau jamah WL di tempat ini Tuhan. Kau jamah singernya Tuhan. Kau jamah diakan, asyur, kolektan, multimedia Tuhan, sound system Tuhan, kameramen Tuhan. Kau jamah mereka satu persatu Tuhan. Urapi mereka pribadi demi pribadi. Kau berikan hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan, agar mereka dapat melayani di tempat ini dengan baik dan benar. Karena hikmat-Mu yang membuat kami mampu dan dapat melayani di tempat ini dengan baik dan benar.
percaya Tuhan, mari Roh Kudus kuasai jiwa dan tubuh kami masing-masing. Berikan kami hati lebih lagi untuk melayani tempat ini Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekarang sedang menuju ke tempat ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau kirimkan malaikat-Mu Tuhan menyertai mereka sehingga mereka dapat tiba di tempat kami ini, dapat bersama-sama dengan kami, bersekutu dengan kami di gereja kami dengan tidak kosong apa. Kami percaya Tuhan, jika ada kuasa gelap, apapun juga kuasa kegelapan ingin mengganggu jalannya ibadah raya pada pagi hari ini, kami bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan, kami patahkan. Kami percaya Tuhan, pimpin ibadah ini Tuhan, dari pertengahan, dari awal pertengahan hingga akhir ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Baik yang ada di rumah, shalom. Luar biasa pagi hari ini kita bisa berkumpul, bisa bersama-sama beribadah. Saya percaya semuanya karena kemurahan Tuhan, amin. Karena kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan, selalu baru rahmat-Nya setiap pagi. Biarlah pagi hari ini kita mau sama-sama satukan hati, kita mau rindukan hadirat Tuhan.
Biar kita memfokuskan pikiran kita menyembah Raja segala Raja. Amin. Mari sama-sama kita mau awali dulu di dalam doa. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan buat kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul beribadah di tempat ini. Bahkan umat-Mu yang ada di rumah Tuhan boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan memberikan pujian yang terbaik buat Engkau. Kami rindu masuk lebih lagi di dalam bait-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau diberkati lewat pujian dan penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu Allah Roh Kudus. Berkaryalah, bertahtalah tempat ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Sekiara lama ya lama, sekiara lama ya lama sih. Sekiara ya lama, sekiara lama. Kasih yang ku terima dari Allah dah berkesudahan. Cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu akan selamanya. Mari lebih lagi sama-sama nyanyikan pujian ini. Katakan, kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan. Cinta, cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin
di dalam tempat kudus-Mu Tuhan. kami siap memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Sorak-sorai buat Allah kita yang sungguh luar biasa dahsyat. Biarlah pagi hari ini kita datang dengan penuh sukacita. Kita berikan pujian kita yang
Shalom Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat dan anugerah-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Indonesia ini. Kami dapat hidup di Indonesia ini dengan tidak kerusuhan atau apapun. Perlindungan-Mu sempurna Tuhan bagi negara kami ini. Kami percaya Tuhan, penuaian besar terjadi di negara kami ini Tuhan. Tidak kebetulan kami lahir dan besar di Indonesia ini, negara kami. Kami berdoa untuk negara kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memiliki rencana yang indah bagi negara kami ini Tuhan. Negara kami ini tetap ada, karena Engkau mengizinkan. Engkau merencanakan yang terbaik bagi negara kami ini Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau jamah Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan. Kau jamah dia Tuhan, Kau berikan hikmat yang daripada-Mu untuk memimpin negara kami ini. Kau jamah wakilnya, Kau jamah kabinetnya, menteri-menterinya Tuhan. Kau jamah Kapolri, Kau jamah Panglima TNI Tuhan. Kau jamah orang di pemerintahan, camat, lurah, bahkan sampai RT, RW Tuhan. Kau jamah mereka Tuhan, Kau berikan hikmat yang daripada-Mu untuk mereka bisa memimpin tempat ini dengan baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami serahkan keamanan negara kami ini. Kami serahkan masa depan negara Indonesia ini di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Kau memiliki rencana yang indah bagi negara kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekarang sedang dalam kelemahan tubuh, sedang sakit Tuhan. Kami percaya Bapa, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, mereka telah sembuh. Engkau memikul segala kelemahannya, Engkau menanggung segala penyakitnya. Oleh bilur-bilur-Mu, kami percaya mereka telah tahir. Kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang sekarang sedang berhalangan untuk hadir tempat ini Tuhan, yang sekarang sedang online Tuhan. Kau jamah mereka juga Tuhan, Kau berikan hikmat marifat yang daripada-Mu untuk mereka mengetahui kebenaran untuk akan memuliakan mereka. Bapa, kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik yang kami punya. Mari Bapak, kiranya Kau berkati persembahan ini Bapak. Kau kuduskan persembahan ini, Kau layakkan persembahan ini Bapak. Akan berkenan bagi hadirat-Mu untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Kau juga melihat Tuhan, tangan-tangan yang memberikan persembahan ini. Kau berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ini. Kau balaskan berlipat kali ganda. Sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan bisa dijalankan, dan bagi Bapak Ibu Saudara, silakan untuk duduk. Persembahan berjalan 2 kali, yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk pembangunan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, diingatkan kembali untuk berikan persembahan melalui rekening gereja yang sudah ada. Lalu jangan lupa untuk memberikan keterangan untuk operasional atau untuk pembangunan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana.
kami terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan Yesus kami, Yesus kami bersyukur padamu. Sungguh hati kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Mari Tuhan Yesus berbicaralah, urapilah hamba-Mu, kuduskanlah hamba-Mu ini. Biarlah dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan yang menuntun setiap kata demi kata Tuhan. Terangkanlah apa yang menjadi maksud tujuan dari firman-Mu Tuhan. Untuk kami setia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami akan melihat mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup kami. Mari Tuhan, hamba serahkan waktu ke depan dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi juga kami umat-Mu semuanya. Baik kami yang onsite maupun online, Tuhan berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, keadaan saya puji Tuhan semakin baik semuanya karena anugerah Tuhan ya. Kalau sudah bangun tidur, denyut nadi saya bisa mencapai 70. Bisa 64. Waduh, luar biasa. Tadi pagi saya ngelihat 64. Ya, cuman badan saya ini seperti baru turun dari gunung gitu, Saudaraku. Capek ya rasanya mau tidur gitu. Makanya tadi saya menghemat, lebih baik saya duduk daripada berdiri terus. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau bicara untuk setiap kita dalam Markus pasal 3 ayat pertama sampai ke-6. Markus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ke-6. Hari ini saya akan berbicara tentang kemerdekaan yang sejati. Kita tahu bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan berapa tahun? 76 tahun ya. 76 tahun merdeka, tapi ada banyak orang itu tetap dijajah. Apalagi masa-masa pandemi. Aduh, dijajah ketakutan, dijajah kekhawatiran, dijajah keserakahan. Orang sudah tahu masa-masa sukar ya kan, tapi masih menimbun obat. Masih memalsukan vaksin. Padahal rakyat ini butuh vaksin, kok tega gitu kan. Dipalsukan, berarti hati nurani sudah tumpul. Itu salah satu bentuk penjajahan yang menjajah rakyat. Nah, saya berdoa supaya kita semuanya merdeka. Enggak ada yang dijajah. Saya juga mau merdeka, saudaraku. Saya enggak mau dijajah. Saudara tahu kan badai yang kami hadapi? Baru 1 bulan sembuh dari COVID semuanya. Sudah mulai sehat, ada lagi telepon. Orang mau cerai, telepon saya. Jadi jantung ini duk. Lek diomongin nurut enak, ya toh, diomongin ngeyel. Karena manusia itu seringkali raja ngeyel. Enggak ada raja nurut. Lek diomongin nurut kan enak. Ngeyel dan enggak pernah mau mengakui kalau dia itu salah, menerima introspeksi diri enggak pernah. Yang disalahkan selalu istrinya, mertuanya, suaminya, seperti itulah. Makanya saya katakan ciri orang rendah hati itu gampang. Mudah ditegur, mudah terima masukan, ya kan? Itu ciri orang rendah hati, terima masukan diterima. Pendeta ngomong 1 kecap, mereka 10 kecapan. Jadi kalau 2 jam dengarkan orang ngomong terus capek enggak, saudaraku? Saya lagi santai-santai, tiba-tiba jantung saya melok deg. Yang ngempet gregetan, mau ditutup pendeta kok ngamuan. Pendeta kok gak sabar, ya toh? Saya ngurungokno terus 2 jam setengah, kesel saudaraku. Baru selesai, nanti ada lagi masalah lain. Sampai rasanya begini, kok bisa tepat ya? Makanya iblis itu kalau mengganggu kita, selalu kerja iblis itu kan bersekongkol. Ingat gambarnya singa, masa saya mesti ulang lagi ya. Singa itu kan kerjanya berkelompok, itu kan gambarnya iblis. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu siapa? Iblis. Nah, kerjanya berkelompok selalu tepat. Gitu. Selalu tepat. Coba kita baca dulu Markus pasal 3 ayat pertama sampai ke-6. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat
Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Supaya mereka dapat mempersalahkan Yesus. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Kemudian apa? Yang keempat, katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Ini Yesus berkata begitu. Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah, ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia apa? Mengulurkan tangannya. Maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Pak Leri bisa minta tolong Pak? Ini diturunkan aja supaya wajah saya bisa jelas. Saya ini sekarang belajar untuk khotbah tidak jalan-jalan, khotbah diem aja, menghemat energi saudaraku ya. Makasih Pak Leri. Nah supaya lebih jelas ya. Kalau di belakang sana tidak jelas. Biasanya kan saya maju. Iya, mesti ngatur semua. Ya, saya percaya. Kalau saudara baca ayat yang ke-6, lalu keluarlah orang-orang percaya, orang-orang Farisi ya, dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Kalau bicara orang Farisi, itu selalu berkelompok dengan orang apa saudara? Iya, ahli Taurat. Di mana ada orang Farisi, pasti ada ahli Taurat. Orang-orang Herodian itu siapa? Itu orang-orang partai. Jadi pada zaman itu ada partai. Mereka kelompok-kelompok ya sama lah seperti zaman sekarang. Partai-partai kan selalu ada ya. Nah partai itu juga punya kepentingan sendiri. Yang selalu dipermasalahkan adalah apa? Tentang tradisi. Orang Yahudi itu, makanya Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-8, kita baca Yohanes pasal yang ke-8, saudaraku, ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi ada banyak orang Yahudi, dia tahu firman, tapi dia tidak melakukan firman. Yang dilakukan justru adat istiadat nenek moyang. Yang selalu diperdebatkan soal apa? Sabat. Makanya Yesus berkata, lebih baik berbuat jahat atau berbuat baik di hari Sabat. Ya toh? Menyembuhkan orang sakit berbuat baik enggak? Berbuat baik. Lalu memelekkan mata yang buta berbuat baik enggak? Berbuat baik. Tapi selalu dicari-cari kesalahan Yesus. Nah, ketika saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Lalu Yesus ingatkan ayat ini, saudaraku. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, itu logos. Alkitab saudara itulah logos. Ya, maka dikatakan apa? Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kalau kita enggak tetap di dalam firman, berarti kamu bukan murid-Ku. Sekalipun kamu ahli Taurat, orang Farisi, orang hebat, pemuka agama, duduk di depan. Kalau saya tempatkan pada diri saya, sekalipun saya pendeta, sekalipun saya nanti lulusan S3, ya sudah belajar teologi bertahun-tahun, mulai dari STH, MTH, itu lama saudaraku. Sekalipun saya ngerti banyak tahu firman Tuhan, tapi kalau saya tidak melekat menjadi pelaku firman Tuhan, tidak tinggal tetap di dalam firman, sama dengan kamu bukan murid-Ku. Wah, ini betul-betul tantangan buat saya. Makanya saudaraku, orang itu kalau belum ngalami, ngomong itu paling gampang. Ya toh, belum ngalami. Bersyukur Pak, ngadapi badai, enggak apa-apa. Di balik badai pasti ada kuasa Tuhan luar biasa. Mujizat, iya durung ngalami. Coba lek ngalami. Bapak enggak usah takut, enggak usah khawatir. Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat Pak. Ya.
Suatu ketika kemarin saya menyampaikan pesan Tuhan, tapi berdebar jantung saya. Maju enggak ya, maju enggak. Tiba-tiba jam ini kan ada peringatannya. Rot saya lihat, saya kaget. Sampai 150. Ya, 130 cepet naiknya, 130, 150. Wah, saya ngomong sampai waduh. Gimana orang yang belum mengalami? Jamnya itu Pak, buahnya Pak. Nggak usah pakai jam Pak, bikin orang stres. Padahal orang kalau berhikmat harus dijaga. Kalau yang kemarin-kemarin saya nggak tahu kalau saya ada kelemahan begitu. Yang saya tahu saya cepet capek, kalau capek aneh. Istri saya, anak saya juga tahu. Saya tak istirahat dulu ya. Istirahat nanti 5 menit, tenang-tenang. Wis seger lagi, ayo berangkat. Loh ini guyonan apa sungguhan? Saya juga nggak tahu dulu. Nah saya pikir lambung, yang saya salahkan lambung terus. Padahal saya baru tahu, oh ternyata ini. Tapi saya percaya, saya dilatih Tuhan supaya saya nggak stres, saya bisa memanage emosi saya. Nah itu penting Bapak Ibu. Bagaimana gereja ini bisa mencapai 2.500 seat? Kalau segini saja ya toh, menghadapi keluarga, menghadapi masalah, lalu saya sakit. Wah kan tidak mungkin Bapak Ibu. Betul ya? Makanya saya ucapkan terima kasih untuk doanya. Setiap malam saya didoakan, terima kasih banyak. Saudara doakan orang, apalagi doakan gembala saudara. Oh saudara tidak akan luput dari berkat Tuhan. Nah saya mulai belajar, oh Tuhan. Saya Alkitab tahu semua. Arti bahasanya ngerti, korelasinya apa, gramatikalnya gimana, sejarahnya, historikalnya gimana. Saya banyak belajar, saya banyak ngerti. Tapi hari ini sudah 17 tahun Gereja Narwasa Mujizat. Berarti 17 tahun saya menggembalakan jemaat. Ya. Tuhan tuntut saya bukan sekedar tahu, tapi harus ngalami. Puji Tuhan, saya bisa mengatur emosi saya sekarang. Sudah, kalau bisa dipikir, dipikir. Kalau tidak bisa dipikir lagi, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Dia yang memelihara hidupmu. Amin. Jadi kalau saudara tidak punya uang, nggak usah dipikir. Kalau sudah tidak ada uang, serahkan kekhawatiranmu sama Tuhan, doa. Enak Pak David ngomong rek ya. Nah, saking pakai masker, coba nggak pakai masker, cucu linciping. Ya kan? Iya Pak David nggak pernah ngalami kerasannya nggak punya uang, kan gitu. Belum ngalami. Tapi jujur loh, saya sudah ngalami semua. Sudah ngalami banyak hal. Tapi satu hal kita mesti tahu. Kadangkala kita tidak tahu posisi kita jika kita di tempat orang yang bersangkutan. Ya, belum tentu kita kuat kalau kita ini berada di tempat posisi orang yang bersangkutan. Belum tentu kita kuat. Saudara juga belum tentu kuat kalau saudara ada di posisi saya. Makanya hari ini kita sepakat, kita berkata, kalau kita semuanya kuat, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Makanya Filipi 4:13 dikatakan apa? Segala perkara yang dapat kutanggung, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya. Ternyata khotbah begini ini enak juga ya, santai. Tapi saya berharap saudara jangan ngantuk ya. Nanti pendetanya santai-santai Pak David iki apa ngkhotbahne ngantuk aku tambahan. Silir-silir ya. Istri saya kalau khotbah mantep, sampai saya sekarang kalau saya dengar dia khotbah sampai gini, denyut nadine piro ya. Saya berpikir, denyut nadine wih, goncar. Wah, hebat luar biasa. Sampai saya ini kalau setiap jam 4 pagi itu, waduh, saya kadang tidak kuat, terus tepar-tepar ngantuk. Sampai mikir, menggelegar suaranya kan. Setan pasti lari itu semua. Saya bilang, mah, tapi tonggo-tonggo hati-hati loh mah. Kok ngamuk tonggo-tonggo kayak so tidur. Suaramu tambah banter, tambah ngepik ya. Tapi dia punya hikmah dari Tuhan. Pues pokoknya gini Pak, kalau Tuhan menghendaki tonggo-tonggo dengar suara saya, biar dia dengar, dia bertobat. Kalau Tuhan tidak menghendaki, Tuhan akan tutup telinga mereka semua, tidur ngorok semua. Oh iya wis puji Tuhan, amin. Nah, lihat,
Beda-beda. Saya nggak akan pernah bisa seperti istri saya. Istri saya juga nggak bisa seperti saya. Makanya Tuhan ciptakan saudara dan saya itu menarik spesial satu-satu. Punya kelebihan, punya kekurangan, betul? Tapi kita mesti belajar dari kelebihan seseorang. Lalu kita belajar juga menerima kekurangan. Kira-kira menerima kekurangan orang lain itu sakit enggak? Enak enggak? Enggak enak. Yaitu sama-sama dilatih belajar seperti Yesus. Ya. Yohanes pasal 8 ayat 31 kita kembali. Maka katanya itu kata Yesus kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ingat, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal dalam firman-Ku, ya, kamu tinggal dalam firman-Ku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan, Yohanes 15 ayat yang kedua, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu tidak bisa berbuah. Makanya saudara dan saya, kita semuanya perlu melekat tinggal di dalam firman. Dan jadilah pelaku firman. Amin. Saya tidak mau mikir panjang-panjang, saudaraku. Puji Tuhan, papa saya sudah semakin sehat. Doakan semoga besok sudah pulang. Wah, itu hidup mujizat Tuhan. Bayangkan 1 hari 1 malam itu tidak sadar loh. Kalium sudah di bawah 2, apalagi 1,2. Dokter berkata seharusnya jantung sudah berhenti. 1 malam kritis seperti itu, 1 malam. Itu dikalkulasi keuangan, saya dapat bill terus dari rumah sakit. Sudah 22 juta sekian. Sampai sekarang tidak tahu nih totalannya berapa. Saya cuma percaya Tuhanku luar biasa. Jehovah Jireh pasti akan terjadi. Orang berkata sama saya, Pak David kok tambah kurus loh. Memang saya sudah bilang, saya kalau mau kurus cepat, ya toh. Yang kemarin-kemarin saya lari panjang, fitness olahraga, ya ototnya gede, masa ototnya besar. Gemuk, sudah mulai orang ngomong, tambah lemu ya, tambah gemuk ya. Sekarang aslinya kembali. Balik lagi aslinya. Ya sudah, mau apa lagi? Kalau Pak Leri dari dulu ya begini aslinya. Balungannya gede. Ya kan beda. Istri saya begini. Balungannya lebih gede sampai saya gini. Jadi kualik ya Mbak ya. Kamu mestinya tulangmu itu kayak aku. Aku kayak kamu gitu kan. Jamnya istri saya. Besarnya ini saya bisa pakai saudaraku. Cincin saya sejak menikah ini 22 tahun ini menikah. Tidak pernah ganti, tetap bisa dipakai dan bisa dilepas. Loh ya toh, gampang lepasannya. Ya, istri saya sudah tidak bisa dilepas. Bisa sama sabun kalau ngelepas. Ya, setengah mati. Jadi masing-masing punya anugerahnya masing-masing. Jadi hari ini kalau saudara mau bertumbuh dan berbuah, ayo bareng-bareng melekat kepada Tuhan. Ya, jangan seperti orang Farisi yang diperdebatkan selalu apa? Hukum adat istiadat, kitab Misna, kitab Talmud. Mereka ngitungnya sampai luar biasa, kalau Sabat enggak boleh pindahkan kursi aja enggak boleh. Yang ompong biar ompong pakai gigi palsu aja enggak boleh. Kebaca toh? Jalan aja diukur 1 hari berapa? Masih ingat? 1000, enggak boleh lebih dari 1000 langkah. Kebacut pol kan, dihitung mereka diperbudak tidak merdeka. Saya hari ini juga menetapkan diri saya harus merdeka. Kalau Tuhan tolong kemarin-kemarin, Tuhan tolong hari ini pun Gereja Narwasti Mujizat tetap ditolong Tuhan. Ya, kemarin kami satu keluarga walaupun isoman ditolong Tuhan luar biasa. Papa saya pun ditolong Tuhan luar biasa. Saya percaya biaya semuanya Tuhan pasti cukupkan. Tuhan berkati. Lihat apa Pak caranya nyukupnya Pak? Urusannya Tuhan. Mungkin dapat kelonggaran bisa dicicil. Itu berkat Tuhan enggak? Berkat Tuhan. Selalu ada jalan. Ngomong kiri kananmu, selalu ada jalan. Ya toh?
Bu Yeni waktu sakit kemarin saya sampai khawatir juga, tapi ternyata betul selalu ada jalan Bu ya. Bebas COVID ya Bu ya akhirnya Bu ya. Sempat flu berat ini. Pak Gedeon bareng saya telepon, saya tanya, loh Pak Gedeon udah kerja? Wah luar biasa. Bebas COVID. Ciri-cirinya antara COVID sama flu berat hampir mirip. Kadangkala COVID itu tidak perlu berat-berat, tiba-tiba COVID. Makanya firman Tuhan bilang, takut itu dosa, jangan takut. Tapi kalau waspada, harus. Kalau Anda hidup dalam ketakutan terus, bahaya. Saya sering kontak sama Pak Richard. Ya. Wah Pak Richard ini luar biasa. Mau enggak mau namanya orang kerja, ketemu banyak orang. Driver-drivernya di kerjaan kantornya banyak yang tumbang kena COVID. Udah WA, Pak ini kena COVID, Pak ini satu kantor saya ini kena COVID ini gini-gini. Waduh Pak, waduh Tuhan lindungi Pak Richard ya Pak. Iya Pak, amin. Puji Tuhan sampai hari ini. Pak Richard tetap sehat. Apalagi mamanya waktu sakit itu, aduh Tuhan tolong. Tensinya enggak turun-turun. Tapi puji Tuhan sekarang udah mulai turun ya Pak ya. Makanya Bapak Ibu, tubuh, jiwa, roh manusia ini kan. Rohmu sehat, jiwamu sehat. Jiwamu sehat, tubuhmu sehat. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak. Hati-hati. Pikiran ini bisa memacu segalanya. Pikiran ini memacu segalanya. Waktu saya bingung ini sakit apa ya Tuhan. Kok lemes, tiba-tiba lemes. Saya kalau ngelihat jam ini, saya ngelihat tensi saya jam ini. Lu enggak pernah turun dari 100, 105, 110, 120, selalu gitu. Ini sekarang saya khotbah santai, 104. Loh ya toh? Ya sudah, dijalani hidup ini. Supaya apa? Saya percaya supaya saya ini tidak sombong gitu ya. Supaya apa? Supaya saya panjang umur. Ya kalau saya nggak tahu, saya geradak terus. Waduh apa yang terjadi ya? Mungkin aja maunya semangat. Jadi yang pertama, apa tadi? Tetap dalam firman-Ku. Yang kedua ayat 32, perhatikan ini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oh ketika Tuhan kasih ayat ini saya pelajari, saya kaget. Kata kebenaran itu, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi saudara tahu kebenaran-kebenaran dari mana? Firman Tuhan. Kata kebenaran itu memakai kata aletheia. Aletheia itu ternyata punya pengertian. Benar di hadapan Tuhan, saudara harus tahu. Anda mengetahui kebenaran-kebenaran, itu punya arti Anda harus jujur, tulus. Dua kata ini, katakan sama-sama, jujur, tulus. Jika saya hubungkan dengan Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16, ya. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan maka sangat besar kuasanya. Ya, doa orang benar di sana memakai kata dikaios. Itu ternyata orang yang adil, orang yang baik, orang yang jujur, orang yang tulus hatinya. Bayangkan kalau tempat ini semuanya tulus hati, ya, engkau pasti disayang Tuhan, dibela Tuhan. Doamu itu pasti didengar Tuhan. Hidupmu pasti dikejar-kejar berkat Tuhan. Hadapi segala sesuatu dengan jujur aja. Dengan tulus. Ya, kadang-kala manusia pinter kok pakai sandiwara, pakai topeng. Supaya orang lihat kuat. Wah, nutupi topeng, tapi tidak pernah jujur. Kalau saudara ada masalah sama orang, saudara tidak jujur. Orang yang nolong saudara suwe-suwe gimana saudaraku? Tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Bisa merusak segalanya, ya enggak? Makanya di mana ada kejujuran, ketulusan, Tuhan itu pasti bela. Hari ini Tuhan nyatakan saya ternyata punya kelemahan. Jadi saya tahu kelemahan saya di sini. Jemaat juga harus tahu. Saya kasih tahu toh. Tidak saya tutup-tutupi, tidak saya sehat, sama Yesus saya sehat. Saya tidak mau menipu keadaan yang terjadi. Saya ngomong apa adanya. Hari ini saya ada masalah di denyut nadi.
Aritmia ya namanya ya. Aritmia. Tapi saya percaya Tuhan sanggup sembuhkan saya. Itu kapan waktunya? Enggak tahu. Tapi saya percaya kalau sampai hari ini saya hidup, sebentar berapa bulan lagi saya ulang tahun. Ya. Ini enggak promosi, saya enggak minta hadiah loh ya. Oh berapa bulan lagi Pak Gembala, ulang tahun, wah siap-siap ini. Enggak, ya. Saya bisa hidup, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Saya kan sering ngomong sama saudara berkali-kali kalau saya khotbah saya tidak tahu. Di luar tubuh, dalam tubuh saya tidak karu-karuan, badan ini rasanya, rasanya kayak mau jatuh, mau istirahat atau gimana. Aduh, enggak enak semua. Ternyata baru Tuhan singkapkan. Oh alah, jadi enggak boleh terlalu menggebu-gebu. Harus jaga irama. Ya udah. Biasanya kalau saya jalan cepet KPKP cepet cet. Sekarang ngatur irama. Enggak gitu bet. Nah, tapi begitu saya tenang turun set. Oh iya saya tahu. Nah, Tuhan lagi ngajari segala sesuatu. Jadi hadapi segala masalah perkara dengan jujur di hadapan Tuhan. Dengan tulus. Jangan bersandiwara di hadapan Tuhan. Amin. Di mana ada kejujuran, ketulusan, saya percaya Tuhan akan bela. Orang jujur, orang tulus itu termasuk ketaatan di hadapan Tuhan. Betul ya? Taat gitu. Seperti Abraham diperintahkan sama Tuhan. Persembahkan itu anakmu itu yang kau kasihi ya. Ke atas gunung. Bawa dia. Persembahkan kepadaku. Kalau saudara baca kitab Kejadian, pagi-pagi, jadi besok paginya Kejadian pasal 22, ayat yang ketiga. Besok paginya, pagi-pagi Abraham bangun pagi sudah langsung berangkat. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya. Loh, tanpa komentar, tanpa berdalih. Ayat yang kedua coba. Ini. Ayat yang kedua, sebelumnya firman-Nya, ini firman Allah kan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran. Yang korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Duh, ternyata hidup ini saudaraku, ibadah itu adalah korbanmu. Hidupmu itu adalah ibadahmu. Ingat ya. Jadi inilah korban bakaran kita sama Tuhan. Saya bersyukur kalau jemaat Ormas itu mujizat, engkau jemaat yang setia. Doa malam ya setia. Ibadah ya setia. Titenono omongan saya. Saudara tidak akan pernah jatuh tergeletak. Sekalipun kau menghadapi masalah apapun, Tuhan tetap selamatkan. Tuhan tetap tolong saudara. Karena firman Tuhan katakan barang siapa percaya kepada dia, tidak akan pernah dipermalukan. Roma pasal berapa saya lupa. Bisa minta tolong dicari nih. Dalam kitab Roma itu pasti ketemu. Tidak akan dipermalukan orang yang percaya karena kitab suci berkata. Kepercayaan kita hanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Udah. Itu saudara. Ya. 2 hal ini saya mau bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, tetaplah tinggal di dalam firman. Lalu yang kedua apa tadi? Hiduplah di dalam ketulusan. Kejujuran dan ketulusan. Coba saya bantu ya, saya cari di Roma berapa itu. Roma 10 ayat yang ke-11. Nah, ya. Karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada dia, loh lihat, tidak akan dipermalukan. Saudara mau percaya kepada Tuhan atau percaya sama manusia? Teman-teman saya yang kena COVID juga ngomong begini. Aduh Pak, ngomong be arek-arek iki yo, dokter kalah pintere. Karena mereka tidak ngalami.
Bukan tambah kasih kekuatan, ngomongnya tambah ngawur. Jadi saya waktu kemarin tuh COVID bulan Juni itu, ya akhirnya ngomong sama teman saya yang sama-sama COVID, kita sama-sama. Ya itu teman-teman tuh telepon video callan, orang 6. Kita di sini langsung ditelepon, wah sing gak COVID lah ngomong, enak ngomong. Gak usah dianggap itu penyakit biasa itu. Wis ta, gak usah dirasa-rasakno. Gak usah nek dokter wis ta, minum iki, minum ini. Minum apa itu? Apa itu obat apa itu? Langsung 4 aja. Nggak apa-apa, kesuwen nek 1, enak deh ngomongnya. Coba langsung minum obat itu langsung 4, nek gak mati. Nek gak kejang-kejang. Kesuwen nek 1, langsung aja 4, gak apa-apa. Nasihat-nasihat makanya saudaraku. Kita perlu dengar nasihatnya Tuhan saja. Kalau enggak ngerti obat-obatan ya tanya ke dokter. Wong dia lo bukan sekolah dokter, tapi ngalang-ngalai dokter saudaraku. Ngalang-ngalai dokter. Lah saturasi oksigennya kurang. Wes caranya ngene. Tengkurap ngene, tarik nafas, tarik sing dalam. Wes aja dirasakno, tarik sing dalam. Iya dia ngomong enak. Teman saya bilang, "Pak, aku iki sesek nafas." Gak iso Pak tarik dalam, Pak. Ngongso ya, Pak. Entok. Mek tarik mek sak set. Saya ini puji Tuhan ndak sesek nafas. Tarik dalam ya bisa saya. Buang. Nanti lah penuh oksigennya. Iya, dia gak ngerasakno paru-paru nih. Iya, makanya saudaraku, ketika saudara dengar nasihat orang yang belum ngalami, enak. Tapi ketika saudara ngalami semua, saudara lagi dibentuk Tuhan, saya pun juga dibentuk. Supaya apa? Anda menjadi orang yang lebih bijaksana. Menyingkapi apapun, engkau jadi orang yang bijaksana. Amin. Ayo kita kembali kepada Tuhan. Kita naikkan lagu pujian, Kau Tuhan jadi andalanku. Udah jam 11 saudaraku ya. Haleluya, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus, Engkau yang sanggup melakukannya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, angkat tanganmu. Aku percaya ada mujizat. Yes Tuhan. Aku percaya Tuhan berdasar. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Kami mau tetap percaya Tuhan, kami mau tetap percaya. Haleluya. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Biarlah musik menaikkan lagu pujian dengan lembut. Tuhan katakan bagi hari ini untuk setiap kita, sandarkan iman percayamu kepada Tuhan saja. Dengan cara bagaimana? Terus melekat kepada firman. Terus tinggal di dalam firman. Buktikan bahwa saudara dan saya, kita ini murid-muridnya Tuhan Yesus. Bahkan kita ini hamba-hambanya Tuhan. Lalu yang kedua, dia berjanji, jikalau kamu mengetahui kebenaran-kebenaran itu,
dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata merdeka di situ punya arti membebaskan Anda dan saya. Kita perlu bebas dari ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, ketidakpercayaan sama Tuhan. Kita mesti bebas itu semuanya. Serahkan hidup musiknya kepada Tuhan. Sekalipun di masa sukar ini, kalau Anda punya iman kepada Tuhan, ya, engkau punya kebenaran-kebenaran itu, engkau percaya kepada firman, percaya hidup Anda dan saya, kita semuanya akan merdeka. Tidak takut lagi, tidak gelisah lagi. Kalau saudara merasa dipermalukan, sebetulnya yang malu itu bukan saudara loh, tapi Tuhan. Makanya firman Tuhan berjanji, barang siapa percaya kepadaku tidak akan dipermalukan. Anda harus percaya dan Anda harus berjuang. Terus berjuang. Jangan karena banyak beban terus tidak makan, malah puasa-puasa. Lalu saudara tambah kurus kering. Lalu wajah gak bersuka cita. Dengan tujuan apa? Aku mau bergumul sama Tuhan. Bukan begitu caranya bergumul. Saudara harus tetap jaga kesehatan, saudara harus tetap olahraga, saudara harus tetap makan banyak. Supaya Anda gemuk, Anda kuat, dan Anda tidak mempermalukan Tuhan. Semua pasti selesai, saudara. Kalau posisi saya ini, saya tidak mau makan, tambah habis saya. Cepat saya tetap makan. Saya tetap berjuang, saya jalan sore setiap hari. 30 menit saya jalan sampai 35 menit saya kuat. 40 menit saya bisa. Saya latih terus. Bukan terjadi dalam masalah yang begitu besar dalam hidup saya hari-hari ini. Berapa bulan-bulan lalu sampai hari ini. Lalu membuat saya cuma terkurung di kamar, tidak keluar. Lalu nyalakan Tuhan, Tuhan kenapa kok terjadi begini? Aku salah apa Tuhan? Aku ini dosa apa tuh Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa? Saya nggak mau. Saya tahu Allahku turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Nah itu saudaraku, Anda mesti kembali ke firman dan hidupi firman Tuhan. Jangan hidup mengasihani diri. Ya, jangan mengasihani diri. Anda harus bangkit. Saya pun juga bangkit, saudara. Saya merasakan tubuh saya, puji Tuhan, walaupun banyak masalah, badai seperti ini. 25 Agustus nanti saya, ini sudah tidak mundur lagi, saudaraku. Saya maju disertasi saya S3 ini. 25 Agustus ternyata hari Rabu besok. Doakan saya percaya pasti lulus saya. Nah itu saudaraku, yang kemarin-kemarin seandainya 21 Juli saya nggak karu-karuan badan mau masuk UGD. Di UGD ditolak suruh pulang. Nah saat itu saya maju gimana saudara? Nggak bisa. Makanya Allah turut bekerja, waktunya, timingnya semuanya tepat. Ya tepat saudaraku. Percaya, ayo tetap semangat. Kita semua tetap semangat. Saya pun juga tetap semangat saudara. Nanti kalau saya sudah mulai stabil, saya ngelihat denyut saya sudah mulai stabil, saya pasti push up lagi. Saya pasti olahraga saya lagi. Pelan-pelan, tapi tidak gegabah, tidak ngawur, tidak mencobai Tuhan. Nah makanya firman Tuhan bilang, kalau kamu mengerti kebenaran-kebenaran itu, maka kebenaran-kebenaran itu, yaitu firman Tuhan itu, dengan ketulusan, dengan kejujuran engkau lakukan semuanya, engkau pasti merdeka. Haleluya. Hamba-Mu selesai berbicara ya Tuhan, mari Roh Kudus engkau yang terus berkata-kata dalam hati setiap kami umat-Mu. Baik kami yang di rumah, Tuhan berkati kami. Kalau sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah, biarlah pimpinan penyertaan Tuhan menyertai dan melindungi kami semuanya umat-Mu. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala yang baik, bahkan sangat baik, akan menjadi bagian dalam kehidupanmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah istrimu, diberkatilah suamimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Sehingga apapun yang kau kerjakan, engkau akan berhasil
Dan kau akan terus dikejar-kejar berkat dari Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurnalah atas kehidupanmu. Jangan pernah takut, hadapi semuanya. Namun tetaplah waspada menghadapi hari-hari ke depan. Terus waspada, melekat kepada Tuhan. Engkau yang percaya berkat yang datangnya daripada Tuhan yang terbaik turun ke dalam kehidupanmu. Hari ini engkau terima dengan iman percayamu. Mari kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kau Tuhan jadi andalanku.